Jamaah. Tapi kemarin ada penggalangan dana Palestina, fans BTS banyak sekali sumbangannya. Ya, nah itulah berkumpul dalam kebaikan tuh. Apa Palestina? Mana sini army army. Kalau NCT apa fans sama fans NCT? Apa? NCT NCT Z. Sini kamu apa? Apa namanya? NCTzen. Mana NCTzen sini mana? Tuh. Eh, mau tahu ciri-cirinya dosa? Mau? Mau tahu ciri-cirinya dosa? Ciri-cirinya aja. Saya enggak bilang menjadi fans NCT dosa, enggak. Saya mau kasih tahu aja ciri-cirinya dosa. Apa ciri-cirinya dosa? Bikin mendebar dan malu diketahui orang. Ini enggak ada yang mau mengaku kan? Saling tunjuk ini. Karena kau tahu itu hal yang memalukan. Jamaah, harus bangga loh. Mana NCTzen mana? Rasain. Tanpa suruh undang saya. Jamaah, gak apa-apa kalian ngefans, tapi kenal sama Nabi. Lebih ngefans lah sama Nabi dibanding sama mereka. Ya, coba. Yang mana NCTzen sini mana coba? Tunjuk. Sini. Sini kamu. Cepat. Sini cepetan. Gurunya, Bu siapa? Bu Zahra. Waduh, Bu Zahra, Bu Zahra. Ibu guru matematika. Insya Allah. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Yang penting kalian cinta dan lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kita lanjut dulu kisah tadi. Saya mau bully tapi guru nggak enak. Nanti makin dibully sama muridnya. Sayyidina Umar bin Khattab duduk di kebunnya, mendengar kicauan burung, dia dengarkan, berzikir kepada Allah, dia dengarkan. Lalu lewatlah suara adzannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab tersadarkan, dia ingat, ya Allah, ini udah waktu zuhur. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda berlari menuju masjid segera untuk sholat berjamaah. Ternyata pas nyampe masjid, sholat udah dimulai. Belum selesai, baru dimulai, tapi udah selesai takbirnya imam. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selesai sholat, kata Umar bin Khattab, gara-gara saya nongkrong di kebun kurma, saya ketinggalan sholat berjamaah. Maka hari ini saya wakafkan kebun kurmaku. Dia wakafkan kebun kurmanya hanya karena gara-gara ketinggalan takbir pertamanya imam. Belum masbuk, nggak masbuk. Ketinggalan takbiratul ihramnya imam, Umar bin Khattab infakkan, keluarkan, wakafkan daripada kebun kurmanya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab tahu pahala keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi adik-adikku yang laki-laki jaga sholat berjamaah. Anak man 21 jaga sholat berjamaah. Kenapa? Berkumpul dalam kebaikan. Lebih gampang diterima sama Allah. Kalau sholat sendiri, Bu, kalau sholat sendiri, khusyuk nggak, Bu? Allahu Akbar. Ada ayam kayaknya di kulkas itu. Allahu Akbar. Enaknya digoreng apa di sop ya? Allahu Hamidah. Digoreng aja lah. Pas sujud, Allahu Akbar. Ah, ini tahiyat apa berdiri ya? Ini rokat kedua apa rokat ketiga nih? Tuh, kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, gampang. Tinggal ikut imam. Tinggal ikut imamnya. Dan dapatkan keutamaan daripada berkumpul dalam kebaikan. Jamaah. Begitu pula juga anak-anakku. Berkumpul dalam kebaikan. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu dilihat daripada agama temennya. Kau sering ngumpul sama NCTzen. Jadi NCTzen juga kau nanti.
Kau sering ngumpul sama Army. Army terus kau cerita. Itu terus kau cerita. Kau ngumpul sama pecinta drakor. Itu terus kau cerita. Isi obrolanmu itu terus. Apa sih sekarang drakor yang bagus? Apa? Apa yang lagi bagus sekarang? Saya tuh nonton juga, saya nonton juga. Tapi saya sukanya yang dokter-dokter, pengacara-pengacara, kriminal-kriminal. Sekarang saya baru nonton season 2-nya Partners in Crime. Apa sih itu? Ada kan? Yang autopsi-autopsi itu. Kita lanjutkan setelah Bapak ini menemukan jalannya. Pak, mundur Pak. Pak, kejemur Pak. Pak Haji, situ Pak Haji. Bu, sini aja Bu. Kejemur, kasihan. Sekali maju atau sekali mundur? Atau sekali di atas sini? Kasihan loh, kejemur loh. Sayang skincare. Kejemur. Maju dikit aja Bu, maju dikit. Tim hore. Jamaah. Maka kata Imam Asyuti, maulid ada 41, berkumpul dalam kebaikan. Kau sering ngumpul sama kiai, kau bergaya seperti kiai, kau bergaya seperti wanita soleha, pasti dianggap soleha juga. Walaupun baru dianggap soleha. Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, rahimahullah. Imam Abu Hanifah itu pernah dituliskan bahwa Imam Abu Hanifah selama 40 tahun sampai meninggal dunia nggak pernah tidur malam. Tapi tahu nggak apa yang menyebabkan Imam Abu Hanifah nggak pernah tidur malam? Suatu ketika Imam Abu Hanifah berjalan ke pasar. Ketika Imam Abu Hanifah lewat di pasar, dia dengar komentar orang. Itu ada Nu'man bin Thabit lewat. Itu Abu Hanifah lewat. Kenapa emang Abu Hanifah? Apa kelebihannya? Itu Abu Hanifah kalau malam nggak pernah tidur, sholat malam sama ngaji aja kerjanya. Digituin sama orang. Pulang Imam Abu Hanifah kepikiran terus kata-katanya orang. Kenapa kepikiran? Kata Imam Abu Hanifah, waduh padahal gue kalau malam tidur juga. Kenapa orang bilang saya nggak tidur? Kenapa orang bilang saya nggak tidur? Maka Imam Abu Hanifah semenjak dipuji sama orang nggak tidur malam, pada saat itu Imam Abu Hanifah nggak pernah mau tidur malam lagi. Gara-gara apa? Gara-gara pernah dipuji sama orang nggak tidur malam, maka Imam Abu Hanifah dikenal dalam manakibnya bahwa Imam Abu Hanifah wudhu sholat isyanya dipakai buat sholat subuh. Gara-gara dipuji sama orang. Kalau dipuji sama orang, soleha banget sih, baik banget. Kalau kamu dipuji sama orang tua, ibu, makanya jangan pelit, puji anaknya. Puji anaknya kalau berprestasi. Puji anaknya kalau dapat ini. Kasih pujian. Karena kalau mau ngikut Imam Abu Hanifah, walaupun di luar pujian itu dikatakan, anakku ini anak soleha, anakku ini rajin sholat. Padahal dalam hatinya, padahal gue mah bolong-bolong sholatnya. Maka ikuti Imam Abu Hanifah. Karena kita dipuji rajin sholat, maka jadilah orang yang rajin sholat. Dipuji jadi anak soleha, jadilah anak yang soleha. Ini anakku, nurut sekali anakku. Padahal ngelawan-ngelawan, kalau di luar mah ngelawan. Tapi karena dipuji seperti itu, mau ikut Imam Abu Hanifah, maka dia menjadi anak yang taat. Nah, jamaah, berkumpul dalam kebaikan. Yang kedua, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Acara peringatan maulid mesti ada yang kedua ini. Apa itu? Qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Kalau mau acara maulid tidak bid'ah, harus ada baca Quran di dalamnya. Tadi itu dibacain Quran, Masya Allah. Anak 21 dua-duanya itu ya, dibacain Quran. Supaya apa dibacain Quran? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Biar dapat rahmat Allah. Adik-adik, baca Quran. Ada nasihatnya Imam Wahab bin Munabbih. Apa kata beliau? Orang yang baca Quran, lalu dengan baca Qurannya dia tidak merasa diampuni dosanya sama Allah, berarti dia sedang melecehkan Al-Quran. Maksudnya apa tuh? Orang baca Quran pasti diampuni dosanya sama Allah. Orang baca Quran pasti diampuni dosanya sama Allah. Jamaah, ini jelas nggak sih suara saya? Saya lihat kayak orang bingung gitu dengar ceramah. Panas ya?
Mudah-mudahan yang kena panas sudah nggak kena panas lagi di akhirat. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu tugas kita masing-masing. Saya diundang dengan proposal datang ke sini sebagai mutakallim, pembicara. Dan yang hadir di sini dengan diet menjadi pendengar. Maka tugas kita sudah kita ketahui sama-sama. Saya berbicara, di situ mendengar. Kalau di situ mau berbicara, maka silahkan naik ke sini, saya yang ke bawah mendengar. Oke? Jadi kita harus tahu dulu sama-sama tugas kita. Saya diundang menjadi pembicara. Dan kalian yang hadir diundang untuk menjadi pendengar. Maka bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saya lebih berilmu. Tidak, cuma tugas kita hari ini aja begitu. Kalau ilmu mah Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Man, Pak guru-guru kita ilmunya jauh lebih banyak. Tapi tugas kita hari ini begitu. Maka saya sekarang bicara, di situ mendengarkan. Menjadi seorang mustami, bukan sami. Kalau sami mah kucing juga sami. Menjadi mustami. Saya mustami mendengarkan dengan niat dan maksud untuk memperbaiki diri. Lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jamaah. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan. Yang membaca dapat rahmat. Yang mendengarkan juga dapat rahmat. Kata Imam Wahab bin Munabbih, siapa yang membaca Al-Quran lalu tidak merasa diampuni dosanya dengan baca Qurannya, maka dia sedang melecehkan Al-Quran. Sama Bu, orang yang datang ke padang Arafah, wukuf di Arafah, lalu merasa dirinya tidak diampuni sama Allah, pada saat itu juga dia sedang berdosa besar. Kenapa? Karena orang pulang dari padang Arafah pasti diampuni dosanya. Sama, baca Quran diampuni dosanya sama Allah. Jadi kalau baca Quran lalu merasa tidak diampuni dosanya, dia sedang merecehkan dan meremehkan Al-Quran. Saking besarnya fadilahnya itu baca Quran, makanya mesti diam pada saat baca Al-Quran, mesti mendengarkan ketika dibacakan Al-Quran, dan wajib belajar baca Al-Quran. Banyak juga orang alasan, Ustaz, saya ini kan dari Sulawesi, dari Makassar, saya Bugis Bu. Kami itu di Makassar tidak ada ustadz. Nggak ada ustadz di Makassar tuh. Adanya ustaz. Kenapa? Orang Sulawesi itu jadi es semua. Kalau mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Jadi es semua. Datang orang Jawa. Kok gitu bacanya Mas? Terus gimana Mas? Ijajul jilatil ardu jiljalah. Jadi J semua. Datang orang Sunda, kata orang Sunda, makanya jangan ribet-ribet bacanya, baca alpil aja, alpil. Loh, kok alpil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil pil. Nggak ada alasan suku untuk tidak bisa baca Quran. Guru saya orang Makassar, juara 1 tafsir bahasa Arab. Di kota suci Makkah juara 1 internasional. Ngalahin orang Arab, padahal tafsir bahasa Arab. Orang Makassar. Guru saya orang Sunda, Deden Makhyaruddin, juara 1 juga tafsir bahasa Arab. Orang Lewiliang, Lui Sadeng, Bogor, orang Sunda. Guru saya Salim Ghazali, orang Madura. Kalahin orang Arab, juara 1 juga internasional. Yang sekarang lagi viral, Miftah Farid, juara internasional, orang Bugis. Ngalahin orang Arab. Jadi tidak ada istilah orang sini cuma bisa bahas huruf ini. Orang Jawa kalau jadi nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak mau belajar, banyak orang Jawa internasional juara, banyak. Banyak orang Jawa yang juara internasional, banyak orang Kalimantan juara. Kenapa? Mereka mau belajar. Yang begitu-begitu terus bacanya yang siapa tuh? Yang tidak mau belajar. Yang tidak mau belajar. Kalau mau belajar mah pasti bisa. Anak-anak Kuman 21 kalau belajar, ini kan belajar pasti di Man 21 belajar, pasti bisa. Pasti bisa. Saya waktu mondok 3 bulan saya a'udzu doang, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sama-sama kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua.